Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Bapak sehat dan kalian juga sehat, amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya menggunakan fungsi sorting di Microsoft Excel. Nah, kalian sudah mempelajari dasar-dasar Microsoft Excel pada bab 1 ya. Ternyata Microsoft Excel banyak manfaatnya, bukan? Dan tentunya sangat membantu kalian terutama dalam kaitannya dengan data dan perhitungan-perhitungan. Nah, pada bab 2 ini ya, kita akan mempelajari fungsi-fungsi lain ya pada Microsoft Excel, antara lain fungsi sort, clustering, filter, dan searching. Namun pada video pembelajaran ini kita hanya akan membahas tentang sorting. Nah, fungsi sort itu apa ya? Fungsi sort adalah salah satu fungsi pada Microsoft Excel yang berguna untuk apa? Untuk mengurutkan data yang masih acak urutannya dalam rentang tertentu. Ya. Nah, bentuk icon ya dari sort itu seperti apa? Bentuknya seperti ini. Ya. Di sini Bapak sudah membuat data dummy ya, agar videonya nggak terlalu lama. Nah, di sini kita sudah tahu ya, yang mana sih icon sort itu? Icon sort itu yang ini ya, yang ini ya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada sort small to large ya. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, tentu kalian sudah tahu ini apa sih sort small to large. Artinya mengurutkan data dari small ya, dari kecil ya, to large, ke besar. Sedangkan yang kedua sort large to small, kebalikan dari yang atas ya. Kalau yang atas mengurutkan dari kecil ke besar, sedangkan yang bawahnya ya itu dari besar ke kecil atau descending. Nah, yang bawahnya ini custom sort, itu mengurutkan data sesuai dengan yang diinginkan. Maksudnya diinginkan siapa? Diinginkan kita sebagai pengguna atau brainware. Nah, sekarang Bapak akan mencontohkan, namun sebelum itu Bapak akan menjelaskan kembali tentang kolom-kolom dan baris ya. Nah, kolom-kolom itu ditandai dengan huruf ya, huruf. Sedangkan baris-baris ya ditandai dengan angka atau nomor ya. Nah, anak-anak harus tahu mana kolom, mana baris, karena nanti ketika misalnya saya ingin menambahkan kolom, tentu yang diklik bagian kolom, kemudian klik kanan lalu insert. Atau misalnya lagi saya ingin menambahkan baris ya, di baris tertentu, tentu yang dipilih bagian baris. Karena apa? Karena kita ingin menambahkan baris, klik kanan lalu insert ya. Nah, kolom-kolom ya, kolom-kolom ya, kolom-kolom dan baris-baris ini saling bertemu, bersilangan, kemudian membentuk yang namanya sel. Nah, kalau anak-anak penasaran ingin tahu ini ujungnya sampai mana sih ini ya kolomnya, tinggal, kan nggak mungkin kayak gini-gini terus ya, tinggal ketik aja klik CTRL plus ya, CTRL dan arah panah kanan. Nah, ini paling ujungnya adalah kolomnya XFJ. Nah, kalau pengen balik lagi ke awal kan nggak mungkin balik ke begini ya, bisa sampai lama ya kan. Tinggal ketika klik saja ya, tekan CTRL plus home. Nah, balik ke awal ya. Atau ingin tahu barisnya semana sih iniannya, akhir baris dari sini, jangan tekan saja CTRL dan arah panah bawah ya. Nah, kalau ingin tahu jumlah kolom dan barisnya berapa sih, tinggal kalikan saja ini dan tadi ya, kira-kira 60 miliar mungkin. Nah, kita balik lagi ke awal ya. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan ya, mencontohkan dua cara saja ya, cara menggunakan sorting ya. Misalnya yang ini. Nah, kita jangan lupa ya, sebelum mensorting sebuah data kita blok dahulu, karena kalau enggak dia akan error. Kita coba nih, kita bikin error ya.
klik ini, nah dia kan error tuh ya. This can be applied to the selected rank. Ini artinya kita belum menseleksi ya sebuah objek, sebuah ini data. Kalau udah diseleksi dia nggak error tuh. Nah ya Bapak, ini Bapak lanjutkan. Nah kita blok dahulu ya datanya, kemudian klik di sini. Kemudian misalnya kita ingin mempraktekkan yang ini dulu, sort small to large, artinya dari kecil ke besar. Nah di sini kan ada data ya, 45, 50, 95, 100 dan seterusnya. Nah karena kalau kita klik ini sort small to large, dari kecil ke besar, maka yang akan di atas itu tentu yang ini, nanti dia akan di atas. Tapi nanti ada perbedaan ya. Kita klik dulu 1, 2, 3. Nah di sini muncul lagi nih, what do you want to do, kata dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Maksudnya mau milih yang mana nih? Kita disuruh milih sama dia nih, sama Excel. Mau milih yang mana? Apa expand the selection, apa continue with the current selection. Nah kita harus tahu dulu apa sih expand, apa sih continue with the current selection ya, biar kita gak bingung. Nah kalau expand the selection ya, nanti yang sebelah sini nih, yang kiri-kiri ini nih, yang nama-nama ini ya, Naila, Ratu dan nomor ini, dia akan ikut, dia akan menyesuaikan dari ini. Tapi kalau yang bawahnya ini ya, dia akan ya hanya mensortir ini aja, yang ini ya dicuekin aja, diabaikan aja gitu. Kita coba ya biar lebih paham. Kita klik sort ya. Nanti tentu yang mana nih yang akan disortir? Semuanya ya. Ini dan ini ngaruh ya, menyesuaikan ini. Kita klik sort ya. Ya kan? Sekarang yang kedua ya. Oke, bawa pelan-pelan ulanginnya. Kita klik sort small to large. Nah kita klik yang ini. Nah tadi, sekarang coba Bapak tanya, sekarang nanti yang akan disortir yang mana nih? Apakah ini aja ya, apakah ini aja, apa ini juga ngikut yang ini dan ini? Coba tebak. Sudah tahu? Nah tentu yang akan disortir yang ini aja ya, yang ini diabaikan. Kita klik sort. Nah ya kan, yang ini ya diabaikan aja, yang disortir yang ini. Jadi nanti itu penggunaannya ya tergantung kita ya, tergantung kita maunya seperti apa. Bapak undo dulu ya. Selanjutnya yang ini ya, yang bagian sort large to small. Tentu anak-anak sudah tahu ya, yang mana nih yang disortir. Tentu yang akan disortir ya dari besar ke kecil ya. Jadi dia akan mengurutkan data dari besar ke kecil. Tentu yang besar yang mana? Yang paling besar 100, dia akan paling atas. Kita klik. Nah kalau expand selection sudah tahu ya, yang ini dan ini tuh ngikut. Kita coba nih. Nah dia ngikut ya, ngikut. Tapi kalau yang ini ya, yang tadi dia enggak ya. Bapak ulangi sekali lagi, ini dia enggak, yang ini aja yang disortir sort. Nah sudah paham ya. Nah sekarang yang terakhir ya, yang terakhir kita menggunakan custom sort ya. Custom sort artinya mengcustom sesuai yang kita inginkan. Muncul seperti ini, kita klik sort. Nah di sini kita suruh milih nih. Di sini ada kolom ya, Bapak ke bahasa Indonesia ada kolom sort on other ya. Kolom ini maksud sort by kolom mana nih? Misalnya kolom B. Nah Nana sudah tahu ya, kolom A, kolom B, C yang mana? Kolom B yang mana? Tentu yang nama-nama ini ya, kolom B. Sort on ya. Sorti kita pakai default aja values-nya. Kemudian order to ya. Order to itu seperti small to large, large to small ya. A to J artinya dari kecil ke besar. Kalau Z to A artinya besar ke kecil. Nah kita misalnya pilih ini nih untuk mensortirnya. Sekarang ya kita klik OK ya, maka nama-nama ini akan urut sesuai abjad ya. Kita coba ya, ini kan ada Adelia, Aisyah nih, ini nanti dia di paling atas nih. Kita klik OK. Nah benar kan, Adelia paling atas, kemudian Aisyah Bagas. Karena kenapa?
kok begini gitu kan. Ya karena tadi kita mensortir sesuai abjad A to Z gitu. Kolomnya mana? Kolom B. Nah, makanya anak-anak harus tahu ya mana kolom mana baris ya. Jangan sampai nanti Bapak tanya kolom mana baris mana tapi terbalik gitu. Ini dibilang baris, ini dibilang kolom. Nah, harus tahu ya. Nah, kalau misalnya ingin cara lain ya klik custom sort, misalnya ingin yang mana? Ingin yang kolom C misalnya. Pilih aja kolom C. Nah, nggak usah bingung kolom C yang mana sih? Ya ini kolom C, kan sudah tahu kolom itu mana baris mana, ya kan? Nah, kolom C, kemudian values. Nah, maunya gimana? Ordernya itu yang dimau itu seperti apa? Apakah dari kecil ke besar, besar ke kecil? Nah, itu tergantung kita kan. Jadi kita inginnya misalnya besar ke kecil ya. Klik aja large to small, kemudian klik OK. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Bapak yakin kalian bisa lah untuk mempraktekannya ya. Dan kalau misalnya masih ada yang bingung ya silakan saja ya WhatsApp ke Bapak ya, atau bisa langsung tanya di Google Class ya. Mungkin itu saja ya pelajaran kita hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap memakai masker ya, jaga jarak ya, dan di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.